Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Sobat Asa. Assalamualaikum, masih ngobrolin sosok inspiratif Pak Wardia kita. Betul. Kemarin kan kita udah singgung sedikit soal beliau, mantan pejabat penting industri kimia, terus juga tokoh di balik swasembada pangan era Pak Harto. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam lagi, terutama soal pilihan gaya hidupnya yang unik banget setelah kena diabetes. Ya, khususnya soal kebiasaan beliau makan bekatul. Ini ada di biografinya, Wardiasa menjaga asa industri kimia. Menarik ya. Jadi kita mau lihat gimana sih tekad sama disiplinnya itu bisa bikin beliau berubah total demi sehat. Walaupun harus melakukan hal-hal yang ya mungkin nggak disukai gitu. Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah beliau. Oke, jadi salah satu kebiasaan intinya yang lumayan mencolok ya, itu makan bubur bekatul, dicampur susu kambing lagi. Setiap hari loh. Dan itu dilakuin selama 10 tahun. Nah, buat Anda yang mungkin agak asing, bekatul itu sederhananya lapisan terluar dari bulir beras, tepat di bawah sekam padi itu. Teksturnya ya mirip dedak halus gitulah. Tapi seratnya tinggi banget. Iya betul, tujuannya kata beliau buat melancarkan pencernaan sama nurunin kolesterol. Semacam cara beliau buat berdamai sama diabetesnya. Beliau bilang, saya tak mau menyerah dengan diabetes. Keren ya? Keren banget. Ini juga berarti beliau stop gula total. Bener, kopi aja jadi pahit. Padahal nih ya, Sobat Asa, dulu beliau itu akrab banget sama minuman manis, minuman karbonasi. Bisa kebayang nggak sih susahnya? Wah, itu pasti berat ya. Ngubah kebiasaan makannya udah lama banget itu perlu disiplin luar biasa sih. Apalagi bekatul itu kan ya, rasanya mungkin nggak seenak makanan lain ya. Nah, itu dia. Tapi karena kaya serat, ini relevan banget buat kondisi diabetesnya, buat kontrol gula darah. Ini nunjukin determinasi yang kuat banget. Selain gula, ada lagi nih kebiasaan gede yang ditinggalin. Ngerokok. Oh iya, merokok. Dan beliau ini katanya bukan perokok biasa ya. Bukan main. Ada kutipan lucu, bukan lucu sih, tapi menggambarkan banget. Katanya, kalau mau pergi, saya nggak cari istri dan anak dulu, tapi korek api sama rokok. Waduh, Kebayang ya prioritasnya waktu itu. minimal 2 bungkus Ji Samsoe sama 555 sehari. Sampai tangannya kuning katanya. Astaga. Dan rokok zaman dulu itu kan bukan cuma soal kecanduan ya, tapi juga kayak alat sosial gitu. Betul, buat gaul, biar akrab. Bahkan katanya buat bonus atau penyemangat anak buahnya. Jadi pas berhenti itu bukan cuma ngelawan nikotin ya, tapi juga ngubah kebiasaan sosialnya. Berat itu. Nah, titik baliknya kapan tuh? Kok bisa tiba-tiba berhenti? Itu sekitar tahun 1976. Jadi ceritanya beliau dapat diagnosis ganda. Ganda. Maksudnya? Iya, diabetes dan TBC, tuberkulosis. Jadi dokter langsung kasih peringatan keras. Wah, kombinasi yang bahaya banget ya, rokok sama diabetes plus TBC. Banget. Rokok kan ngerusak pembuluh darah. Terus oksigen jadi susah ngalir. Nikotinnya juga ganggu kerja insulin. Jadi ya pilihannya cuma berhenti total atau ya gitu deh. Terus proses berhentinya gimana? Pasti nggak gampang kan? Jelas nggak gampang. Itu perjuangan fisik, mental juga. Katanya sih ada efek sampingnya kayak jadi gampang marah gitu selama 2 mingguan. Wih, kasihan juga ya keluarga sama orang sekitarnya. Nah, tapi disitulah peran dukungan keluarga jadi penting banget. Mereka sabar ngadepin perubahan moodnya. Itu kunci suksesnya juga, support system. Oke, jadi udah nggak gula, nggak rokok, terus ada lagi pilar sehatnya, golf? Ah iya, golf. Tapi ini bukan sekedar hobi buat gaya-gayaan ya. Bukan, ini bagian dari rutinitas sehatnya. Yang bikin salut, Sobat Asa, beliau itu bahkan di usia 80-an nolak pakai mobil golf. Serius? Jalan kaki dong? Jalan kaki, nyusurin 18 hole itu kira-kira 7 kilometer lah. Rela nyetir sendiri pagi-pagi buta pas weekend. Disiplinnya itu loh. Gila sih, itu komitmennya luar biasa. Kalau kita rangkai semua nih ya, mulai dari bekatul, tanpa gula, tanpa rokok, terus jalan kaki di lapangan golf. Kelihatan ya benang merahnya, ada filosofi hidup sehat di baliknya. Bener banget, ada kutipan beliau yang terkenal banget dan kayaknya ngerangkum semuanya. Cara menjaga kesehatan adalah makan yang tidak diinginkan, meminum yang tidak disukai, dan melakukan hal yang tidak disenangi. Kok kayaknya nyiksa diri ya? Biasanya kan orang cari cara sehat yang enak, yang fun, yang gampang atau enak aja ya. Tapi berani ngadepin yang nggak enak demi tujuan lebih besar. Tepat, ini soal kemauan mengendalikan diri. Jadi,
Kisah Pak Wardiasa ini benar-benar soal transformasi radikal ya. Dipicu kondisi kesehatan, tapi dieksekusi dengan disiplin baja dan kemauan menerima ketidaknyamanan. Luar biasa. Menginspirasi banget. Dan ini jadi pertanyaan juga buat kita semua ya kan, Sobat Asa. Ngelihat cara Pak Wardiasa yang keras sama diri sendiri demi sehat, rela melakukan yang tidak disenangi. Seberapa jauh kita di zaman sekarang yang serba instan ini mau ngelakuin hal serupa? Iya. Atau kita lebih milih cari jalan pintas aja, yang penting enak sekarang. Bahan renungan nih. Betul banget. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Nah, Sobat Asa, jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya stay tune terus. Kami bakal balik lagi dengan topik-topik lain yang gak kalah unik dan menarik. Sip, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.